pagi dan saya mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara yang baru dan juga pemirsa all over the world. You are welcome to attend this service this morning. Beberapa waktu kita bicara mengenai dari iman kepada iman. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang kudus Tuhan, sebagai orang rohani atau manusia roh, saudara, kita ini diberkati dengan iman. Ya, kita diberkati dengan iman, tetapi kita tidak berhenti di iman awal. Karena iman awal ini sama dengan bayi, masih harus dibulang, disuapin, ya makanan baby masih susu. Iman awal masih netek, masih minta, weku, aku, masih belum aku, ya. Belum tahu sampai yang sempurna, belum tahu yang berkenan, belum tahu yang baik. Ya, kalau aku untuk weku, Tuhan berkati aku, ini masih baby, belum makan makanan keras, saudara. Di mana kita nanti akan belajar bahwa Yesus itu datang, Dia begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia, saudara? Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan, memberi, ya, Dia mengaruniakan orang yang mengasihi, Dia akan memberi. Saudara ingat saya pernah cerita bagi timuran dulu, itu tulisan aku kayak tulisannya di atas. Lihat nggak, yang ini kan jebolan timuran. Allah itu kasih, lalu kasih itu korban. Ini saya harus tulis di sini ya supaya saudara ingat, karena di sini ada tulisannya gede banget sehingga saya itu hafal sampai sekarang dan itu merusak, saudara. Allah itu kasih. Kasih itu firman. Ya. Jadi rupanya saya melihat bahwa ada tahapan di dalam memberi, ya. Ada tahapan di dalam memberi. Kalau saya berkorban, itu luar biasa. Ya. Abraham itu mengorbankan anaknya. Itu korban, saudara. Miliknya yang sangat berharga, satu-satunya anak yang dia kasih, yang dinantikan 25 tahun. Yang merupakan janji Tuhan untuk mengenakan visi, yang merupakan visi hidupnya, melulu visi hidupnya Tuhan lihat. Itu namanya korban. Kalau belum sampai di level itu, nyerahin satu-satunya yang berharga, itu belum korban. Ya. Saya mengorbankan belum, saudara. Saudara hanya masih nyiprat saat trip. Nanti ada saat trip lagi. Saat trip. Nah, sampai berkorban. Tapi untuk sampai nanti kita akan pelajari berapa hari ini misalkan. Tetapi saya akan nyinggung sebentar. Sampai kepada sempurna, sampai kepada pemberian yang sempurna,
Ini seperti anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Guru-guru, bagaimanakah supaya aku ini memperoleh hidup yang kekal? Gimana supaya aku masuk surga? Oh, Tuhan lihat dia ini kaya. Tuhan bilang, kamu sudah lakukan ini, itu. Oh, itu sudah kacang kecil. Sudah saya lakukan sejak saya muda katanya. Apa yang kurang, guru? Dia nantang, saudara. Dia bilang, kalau kamu mau menjadi sempurna, jual semua apa yang kau miliki. Aduh, korban, jual semua. Sampai di sini ada tahap yang menyakitkan hati, menyayat hati. Saya di Amerika waktu itu ketemu cowok bule yang ya saya pikir itu calon ya. Papi datang ke Amerika, saya perkenalkan. Gimana Pap? Ya papi cuma senyum-senyum lah. Kami siap, saya siap ngitung rumah ya. Rumah di Indonesia harganya berapa? Karena dia tanya untuk bangun rumah atau beli rumah di Indonesia berapa, lalu di Amerika berapa. Dia berkata, kamu pengen mobil warna apa, merek apa? Wah, saya udah siap saudara semuanya. Kemudian Tuhan minta saya serahkan kepada dia untuk saya balik ke Indonesia. Rasanya, awalnya. Tetapi saya senengnya sama Tuhan tuh gini, Tuhan ternyata mau memakai saya. Ternyata saya berguna bagi kerajaan surga. Tuhan bilang, no, you are not in the States. Kamu bukan di Amerika panggilanmu saat ini. Kamu balik ke Indonesia. Korban. Mau sempurna? Jual semuanya. Berikan semuanya. Enggak sampai di situ, Tuhan lucuti banyak dari apa yang saya miliki, saudara. Ya. Dan janji Tuhan itu luar biasa. Pada saat kita berani berkorban, yang kita pikir ente-entean, ini korban, ini namanya korban, ini nyoh-nyohan saudara. Semuanya Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Banyak anak-anak Tuhan takut untuk memberi apalagi berkorban. Tuhan bawa ini proses ini gak kecil saudara. Gak mudah. Kalau memberi sampret ya pret, Tuhan terimanya juga pret. Tapi kalau memberinya banyak jeglong atine, Tuhan juga nampan ini juga jeglong saudara. Iya, Tuhan itu suka lihat persembahan loh saudara. Tuhan itu duduk di depan bait suci untuk liatin orang-orang yang ngasih. Saya nggak bicara mengenai permintaan. Saya tidak bicara soal saudara harus memberikan di sini, enggak. Saya ingin ngajarin saudara bagaimana saudara dari tahap mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan sampai yang sempurna. Ada prosesnya. Prosesnya itu enggak gampang. Proses perubahan itu namanya metamorfosis, metamorfosa. Apa saudara? Metamorfosa, metanoia, berubah, berbalik, metamorfosis. Kalau di dalam di kehidupan binatang ya, itu ada yang namanya perubahan. Kalau dari kepompong
sampai kepada kupu-kupu itu dibutuhkan perubahan beberapa hari, perubahan yang menyakitkan, perubahan yang tidak mengenakan. Dia harus sendirian di dalam kepompongnya pupa, lalu dia harus nantinya ngerendam di sana supaya dia bisa berubah. Mari kita lihat yang satu ini. Menyakitkan, ini perubahan yang sangat menyakitkan. Ini proses dipercepat, walaupun seharusnya berhari-hari, tetapi videonya yang kami dipercepat ya, yang nyuting. Nah, ini 10 hari kemudian terlihat kulitnya ya sudah tua, kulit itu mulai nanti lepas seperti itu, tetapi mulai kelihatan. Dan saudara lihat ya, pada tahapan selanjutnya terbentuknya kepompong dan kemudian how beautiful ya. Wow. Gimana mungkin dari ulet seperti itu bisa jadi kupu-kupu yang indah? Membutuhkan suatu proses yang lama ya. Proses awal coba ditunjukkan, dimulai dari telur yang diletakkan oleh kupu-kupu dewasa pada daun. Nah ini ya telur-telur. Kemudian mulut dan kakinya menjadi tak berfungsi nih. Yang kedua, mulut dan kakinya nggak berfungsi. Yang ketiga, 10 hari kemudian kulit tua ulat ini akan terlihat seperti itu. Larva atau ulat telah memasuki tahap pri kepompong ya. Ini pri kepompong dan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk kepompong. Keempat, tahapan selanjutnya terbentuknya kepompong, cairan pencernaan akan dikeluarkan, cairannya dikeluarkan untuk menghancurkan tubuh lama. Nah ini dia, ya cairannya keluar untuk menghancurkan tubuh yang lama, itu tubuh lama ya. Ini kelihatan semakin ciut kan saudara lihat di sana, ciut tetapi semakin ciut tetapi terjadi pembaharuan saudara lihat di situ ya. Lalu berikutnya, nah yang tadi berikutnya next. Nah ini dia namanya pupa atau kepompong. Nah, fase ini kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat ya sepertinya. Padahal di dalam pupa itu terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Jadi ini ada proses di dalamnya. Kalau saudara lihat kayaknya tidur. Tetapi ternyata ada proses ya. Pada umumnya keras, halus, berupa suatu struktur tanpa anggota tubuh. Kelihatannya nggak ada anggota tubuh ya saudara di luarnya. Ya. Lalu berikutnya setelah keluar dari kepompong itu calon kupu-kupu ini
Next, akan merangkak keluar. Nah, ini merangkak keluar sehingga sayapnya yang lemah dan kusut itu agak basah, belum ya? Belum. Dapat menggantung di bawah dan mengembang secara normal. Kita akan melihat proses perkembangannya. Next, secara alami calon kupu-kupu ini akan melewati proses pengelupasan diri. Nah, ini jadi pengelupasan diri, lalu ini dia akan dari kaki, badan, kepala dulu ya. Seperti kalau bayi keluar kan saudara ya, kepala dulu ya, lalu badannya. Dan berikutnya dia akan latihan mengembangkan sayap dulu. Ini latihan dulu. Belum bisa terbang, tetapi dia akan kembangkan sayapnya. Ya, sayapnya itu masih kusut, masih basah, masih lungset. Ya, masih lungset dan akhirnya terbentuklah seekor kupu-kupu. Ini dia, warnanya udah berubah, cantik dari panjang seperti tadi kayak ulet ya. Ternyata jadi kupu-kupu, lalu ia mulai terbang berkelana mencari kuntum-kuntum bunga yang indah untuk menghisap sari bunga yang berperan membantu penyerbukan dan pembuahan pada bunga sehingga menghasilkan bunga-bunga yang berguna untuk menghiasi taman. Jadi saudara, apa yang kita pelajari dari metamorfosa ini? Masih ingat metamorfosa? Katakan sekali lagi. Metamorfosa. Jadi perubahan adalah metamorfosa. Saudara berdiri. Saya minta saudara berdiri. Ya. Kita akan bikin gerakan yang akan menolong saudara mengingat. Ya. Metamorfosa itu adalah perubahan. Kalau perubahan itu perubahan. Oke, 1, 2, 3 ke kanan. Perubahan. Oke, pelan-pelan ya, supaya jangan peteng. Karena memang perubahan itu bisa bikin pusing, bisa bikin gloyor, bisa bikin kita bingung, kalang kabut. Ada perubahan, saudara harus berubah. Saudara harus berputar lagi pelan-pelan. Pelan-pelan, yuk lagi. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan saja. Iya, silakan duduk. Nah, ini dia namanya perubahan. Saudara harus melakukan sesuatu. Saudara harus berubah. Saudara tidak boleh menjadi sama seperti kanak-kanak. Pikiran kita harus berubah makin dewasa. Tidak hanya mengenal yang baik. Karena banyak orang di luaran sana, di dunia sana mereka berbuat baik. Tetapi mereka belum tentu mengenal kehendak Allah yang berkenan. Apalagi yang sempurna. Saya ingin ngajarin saudara step by step sampai di kesempurnaan bersama-sama dengan saya sendiri. Ya, kita rindu nanti saya akan tuntun saudara banyak hal mengenai hal ini. Saudara, apa yang saudara pelajari kira-kira dari tadi nonton itu? Ada yang mau jawab? Yuk, dijawab silakan. Dari yang saudara lihat itu dari proses ulat, kepompong sampai kupu-kupu, apa yang saudara pelajari? Ada di sini yang mau jawab? Rumit. Bagus. Rumit. Ternyata perubahan itu rumit. Dari iman kepada iman itu rumit. Siapa lagi yang jawab? Sulit. Betul. Sulit. Apalagi? Menyiksa.
Betul, sakit ya Bu, menyiksa ya Pak, menyakitkan. Saudara akan tahu bahwa perubahan dalam kehidupan kita menyakitkan sekali. Abraham diminta anaknya, menyakitkan, udah ditunggu 25 tahun dikasih, baru umur 12-an, 14-an, diminta suruh bunuh. Yang bener aja. Ya, apalagi ada lagi. Mungkin saya dapat ide dari saudara. Apalagi yang saudara pelajari? Indah pada akhirnya. Luar biasa. Wow, saudara dengan menjawab ini, saudara nangkep dan saudara akan ingat selamanya bahwa memang kita harus berubah. Kita tidak boleh sama hidup kita. Untuk kita jaga mulut, untuk kita jaga hati, itu nggak mudah. Tetapi ayolah, nggak apa-apa, sakit, ya. Untuk kita diloke, tetapi kita diem aja, sakit. Tapi ya sudah. Untuk asal ngomong, gampang saudara. Untuk asal mencuat ngapain, gampang. Tapi untuk diam, menerima, sakit. Untuk diminta sesuatu yang berharga, sakit saudara. Banyak kali dalam kehidupan saya Tuhan minta pelan-pelan, kecil-kecilan dulu, ya. Sampai Tuhan minta lebih gede lagi, rela enggak? Waktu saya mulai dari iman kepada, kalau memberikan kan ada imannya saudara. Saudara nggak bisa memberi tanpa iman. Kalau saudara memberinya cerit aja tanpa iman nggak apa-apa, semua bisa. Tapi saat diminta lebih gede lagi, ada yang hilang gitu, ya. Apalagi diminta lebih gede lagi, apalagi diminta semua yang dimiliki. Anak muda yang kaya itu diminta, jikalau kamu hendak sempurna. Di dalam hukum Taurat nggak perlu ditulis kesempurnaan, tetapi kamu melakukan kehendak Allah, sudah. Tapi waktu dia tanya dan nantang, Tuhan berkata, oke, ada yang lebih tinggi dari ini. Kalau kita mau nanya Tuhan, lebih dari ini, Tuhan akan kasih tahu kita, saudara. Ya. Saya seringkali nanya sama Tuhan, dulu ya, Tuhan, kok rasanya kosong? Pelayanan sudah ada, murid-murid udah di luar negeri, saya sering di luar, diundang sana sini. Tapi kok ada yang kosong? Ada sesuatu yang stagnan. Stagnan itu ajek mandek gitu loh, saudara, nggak naik. Ya. Nanya sama Tuhan, Tuhan jawab saudara. Kalau saudara jualan, saudara pingin stagnan mandek gitu dan saudara senang, tiap bulan hanya saudara untung 1 juta, 2 juta, 3 juta, mentok untungnya. Ya sudah. Tapi kalau saudara pingin lebih lagi, ada usaha, ada suatu perbedaan yang saudara buat, ada metamorfosis, ya, ada perubahan. Saya tulis di buku saya yang berjudul Insanity, mendobrak sukses lama untuk meraih sukses yang lebih besar. Itu judul buku saya. Kalau kita nyaman dengan jualan, ya jualan sembako kecil-kecilan, ya. Lalu di sana ada gula setengah kilo, seprapat, 2 on 1 kilo. Ada minyak setengah kilo, 1 kilo.
lalu ada kopi saset ting jentre, lalu ada rokok ya, jisamsu, jarum, gudang garam. Lalu di sana ada permen cupa-cup. Kalau saudara jualannya itu, lalu sabun Lifebuoy, lalu bedak Mars, itu dipakai emak saya itu. Nenek saya pakai bedak Mars. Kalau jualannya itu lalu ada sandal jepit, sandal swallow, swallow, kerupuk, karak, layangan, pelendungan, bola plastik. Wes. Jualan itu hari demi hari berdebu dan saudara nggak ngelapi. Saudara akan kegiles dengan mall-mall yang besar, Transmart, Hypermart, Carrefour, ya, Giant. Ini nggak boleh milih, yang mana, mau yang mana? Wah, saudara galak lagi ya jualannya. Lalu orang nggak boleh milih. Ya, di mall itu orang anak-anak lari-larian milih, kadang-kadang ada yang dicuil segala. Nah, karena bebas, saudara. Orang suka belanja di sana. Lama-lama saudara jualan ini menurun karena nggak ada lagi orang yang mau. Kotor, debu, kalau ke situ aja. Dari iman harus kepada iman yang berikutnya. Saat kita belajar mengenai kepompong, ulat kepompong sampai menjadi kupu-kupu itu, kita belajar untuk mau dibentuk lewat proses, saudara. Ya, kita belajar dibentuk lewat proses. Oke? Karakter-karakter yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, kita rela untuk dihancurkan. Jadi kita harus rela karakter yang lama. Kalau kita mau yang lama, kita lebih baik ngempet, saudara. Ya. Kalau kita mau ngelok ke bojo kita seperti sebelumnya, lebih baik saudara ngempet. Tahan mulut saudara, saudara tahan hati saudara, perbaharui akal budi saudara dari hari ke hari. Mau ke tempat yang gak benar, dalam nama Yesus, kakinya diurapi supaya nggak pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Mau buka yang nggak benar, tangannya diurapi, pikirannya diurapi supaya kita nggak kesana-sana. Ada banyak waktu yang harus saudara berikan untuk firman Tuhan. Untuk belajar hidup dari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Siapa yang di sini sudah dan masih membaca siang dan malam? Membaca firman siang dan malam. Wah, makin banyak ya, puji Tuhan. Nggak ada yang ngacung loh saudara. Sayang sekali. Saudara ingin berhasil dan beruntung, saudara renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan siang dan malam. Untuk saudara bisa bisnis tambah lagi, ini dan itu. Bisa belajar dari orang-orang bisnis sebelumnya yang di dunia sekuler. Ya. Tetapi ada penambahan anugerah, karena kita orang rohani saudara. Penambahan anugerah yang akan memimpin kita dari iman kepada iman. Saat anugerah itu diberikan kepada kita, maka mata kita akan dibukakan, mata rohani akan dibukakan, dan dia akan membukakan kepada kita hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, oleh bisnismen yang the best sekalipun.
Boleh kita belajar, boleh kita membuka mata belajar dari orang-orang lain. Tapi nanti ada saatnya di mana kita datang di kaki Tuhan. Dia akan reveal, dia akan bukakan, dia akan memberikan kepada kita pewahyuan untuk mengerti hikmat surga. Karena kita bukan orang dunia, kita bekerja dengan hikmat surga. Ya. Jadi itu yang harus kita pelajari dari sebuah perubahan. Saya akan mengajak saudara untuk lihat slide yang berikut ini. Saudara tahu Jack Ma? Jack Ma itu orang yang kaya sekali yang ada di China, ya. Jack Ma ini kaya sekali, dia pencetus Alibaba. Alibaba itu suatu bisnis retail yang sudah menggurita, ya, besar sekali di seluruh dunia dan keuntungannya besar sekali. Dia berkata, hidupmu akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Kalau kebiasaan kita sama terus, ya, dari tahun ke tahun kita jualan ya sama terus, kita nggak mikirin yang lebih advance lagi, yang lebih modern, lebih maju lagi, maka kita tidak akan berubah. Hidup kita akan berubah saat kebiasaan kita berubah. Lalu ada lagi, manusia tidak akan menentukan masa depan mereka. Dan mereka menentukan kebiasaannya, dan kebiasaannya lah yang akan menentukan masa depan mereka. Kebiasaan ini, kebiasaan yang mulai berubah akan menentukan masa depan seseorang. Hampir sama, hanya kata-katanya beda. Jadi bukan manusia yang berubah, bukan manusia sosok ini, tetapi kebiasaannya, saudara. Ya, saya dari kecil sudah terbiasa nulis beberapa keperluan. Misal besok pagi saya harus lakukan ini. Saya harus beli ini. Saya harus hubungin ini. Saya harus balas email. Saya harus nulis ini. Ya, pekerjaan saya hari-hari ini, 1 bulan ini banyaknya minta ampun. Saya tulis supaya saya nggak lupa. Nanti kalau saya pas doa, saya keinget ini, saya mulai tulis. Saya mulai dan saya bagikan kepada staf-staf apa yang harus dilakukan. Saya mulai bagi, saya mulai hubungin, saya mulai ini dan itu. Terus kalau sudah hari ini sudah lewat, besoknya saya lihat apa yang sudah saya lakukan. Saya kasih ping, ya. Saya cross. Sudah. Ini belum. Besok saya harus lakukan lagi. Banyak daftar pekerjaan yang saya harus lakukan sejak saya masih kecil, saudara. Dan sampai sekarang masih saya lakukan. Ya. Kebiasaan yang baik akan menolong seseorang untuk konsisten berubah. Satu lagi. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia, tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pola pikirannya sendiri. Orang gak akan bisa menghancurkan saya. Orang lain tidak akan. Orang ngomong apapun, saya akan berusaha untuk singkirkan semua. Saya akan melaju. Tetapi kalau kita mikirin orang lain ngomong kepada kita, lalu kita akan mulai mikir, kita akan mulai sakit hati, dan akhirnya kita hancur sendiri. Jadi gak ada orang yang bisa menghancurkan seseorang kecuali pikirannya sendiri, kecuali dia sendiri, kecuali dia tidak berubah, tidak mengikuti flow. Kalau kita ngomong zaman, ya, tidak mengikuti zaman, tidak, saudara, tidak mengikuti gerakan Roh Kudus. Ya, kita harus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh, gerakan Roh Kudus. Kita harus mengikuti pimpinannya. Kita harus tanya kepada Dia setiap waktu.
Sebenarnya ada lagi, cuman saya nggak kasih kepada James, tapi coba saya akan cari sebentar. Ini dia, saya menemukan. Mimpimu tinggi, sujudmu kurang rendah. Permintaanmu beribu-ribu, tetapi sujudmu terburu-buru. Saya ulangi, mimpimu tinggi, sujudmu kurang rendah. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Kalau kita datang kepada Tuhan nanya, Tuhan berkati aku ya, aku mau kerja hari ini, lindungi aku sepanjang jalan. Satpam kali. Berkati aku, lindungi aku, bojoku, anakku, semuanya pekerjaanku. Lalu kita cepat-cepat pergi. Tuhan baru mau ngomong, mandek, tidak bisa. Karena Tuhan baru mau ngomong, anakku aja sudah saudara lari terbirit karena apa? Saudara bangun telat, mandi telat, dan saudara datang kerja telat. Ya. Saat kita datang kepada Tuhan, di kaki Tuhan lama, kita ngelendotin kakinya Tuhan, kita swinging on His feet ya, kita bergelantungan di kakinya, maka Dia akan berikan isi hatinya, maka Dia akan curahkan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya, rencana-rencananya yang indah. Saya sibuk sekali, tetapi sesibuk-sibuknya saya selalu memberikan waktu yang terbanyak buat Tuhan. Berjam-jam saya, wah enak loh dek kawin randu anak. Loh jangan begitu saudara, saya punya pekerjaan yang seabrek. Iya, saya ngurusin banyak sekali orang. Tetapi hikmat Tuhan datang saat saya itu datang kepada Tuhan. Jadi kerjanya lebih cepat karena apa? Saya mendapatkan hikmat Tuhan. Ini rahasia yang luar biasa yang saya juga dapatkan dari Pastor Yonggi Cho. Pastor Yonggi Cho itu jemaatnya 1 juta lebih. Ya dia tahun lalu baru meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Dia berkata waktu diwawancarai, gimana Bapak mengurus gereja yang segede ini? Dia bilang saya berdoa. Lalu kalau misalnya ada problem yang lebih berat, saya tambah doa. Hah? Kalau berat banget, saya berdoa lebih banyak lagi katanya. Ini luar biasa. Iya, kita belajar saudara, jangan sampai permintaan kita beribu-ribu tetapi sujud kita terburu-buru. Mintanya tinggi banget tetapi sujudnya kurang rendah. Sombong sekali tetapi tidak merendahkan hati. Mau minta gaji gede tetapi sombongnya bukan main. Kita belajar untuk berubah. Berubah itu menyakitkan. Tidak mudah, sakit, tetapi kita semua harus berubah. Kita semua harus berubah. Metamorfosa atau morfosis ya. Metamorfosa. Sekali lagi saudara berdiri dan saudara metamorfosa supaya saudara ingat ya. Berdiri lagi. Oke. 2, 3 ke kanan, pelan-pelan, metamorfosa, pelan-pelan. Iya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Beri hati kami rela untuk diubah setiap kali saat Engkau datang menyentuh kami dan ingin membentuk kami, supaya kami tidak dengan pikiran lama kami,
supaya kami beranjak dari iman kepada iman yang berikutnya. Kami bersyukur Tuhan memberikan firman ini, memberikan contoh-contoh dari dunia binatang pun. Tuhan memberikan contoh betapa mereka rela ulat yang bagi kami tidak berguna, bagi kami menggelikan, menjijikan, tetapi rupanya dari mereka ada suatu perubahan yang luar biasa, ada suatu teladan yang bisa kami contoh. Kami mau Tuhan untuk berubah. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa, pendengar firman yang ada di sini dan di medsos dimanapun mereka berada. Kiranya roh perubahan itu diberikan kepada saudara semua yang mau, dan Tuhan akan memberikan saudara kerinduan, keinginan, kemampuan untuk melakukannya. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini. Kami taruh di dalam hati kami mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau berubah semuanya teriak